Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi rekan-rekan sekalian yang menyaksikan uh, video saya kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Musyadat, mahasiswa pendidikan fisika yang NIM A1 C3 20038. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan presentasi tentang inti atom dan radioaktivitas. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang radioaktif dan peluruhan alfa, beta, dan gamma. Jadi selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi nuclear radiation. Jadi radiasi nuklir itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dari inti atom. Nah, struktur dari inti atom ini jika dipelajari lebih lanjut, maka kita akan membahas tentang peluruhan seperti gaya antar inti, gluon, gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah, dan sebagainya. Nah, ilmu ini berkembang dengan pesat saat masa Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu negara-negara sibuk mendalami ilmu ini guna menciptakan suatu senjata dahsyat yang bisa memusnahkan umat manusia seperti itu. Jadi ini pengantar radiasi nuklir. Jadi ini berhubungan dengan fisika nuklir, bahwa ilmu yang mempelajari tentang inti-inti atom. Nah, jadi kita mulai dengan penemuan dari radioaktivitas. Jadi yang paling pertama itu menemukannya adalah Röntgen. Nah, pada tahun 1895 dia bermain-main seperti itu, bermain-main dengan suatu sinar. Nah, jadi penemuan X-ray ini itu tidak sengaja, sama seperti penemuan nanti akan dijelaskan si Henry Becquerel. Nah, tidak sengaja penemuannya. Nah, jadi dia bermain di gelap, sinar yang gelap, lalu ada suatu bombarder, ada suatu kenaan pada permukaan materialnya, sehingga diselidiki lebih lanjut, dia menemukan yang namanya X-ray. Nah, lalu dilanjutkan dengan si Henry Becquerel. Nah, jadi fosforen. Jadi si Henry Becquerel mempelajari tentang fosforen, di mana dia meletakkan suatu uranium di sebelah plat atau apa. Nah, di saat di plat itu ada bintik-bintik hitam. Nah, di situ dia menyimpulkan bahwa pasti ada sesuatu di sini, di batu ini, di uranium ini. Nah, disitulah yang namanya sinar-sinar nanti yang akan dilanjutkan oleh si Marie Curie dan suaminya. Nah, jadi Marie Curie dan suaminya ini sangat berjasa sekali dalam radioaktivitas. Jadi beliau ini bahkan menemukan suatu unsur yang sangat-sangat berbahaya lagi daripada uranium. Nah, ini beliau si Marie Curie dan Pierre Curie ini mampu mendapatkan Nobel karena penemuannya di bidang radioaktif. Jadi, nah, jadi Marie Curie lah yang menamai suatu radioaktif itu dengan radioaktivitas. Nah, jadi saat suatu atom yang tidak stabil mengemisikan sesuatu, ya saya sebut sesuatu, sehingga menyebabkan radioaktivitas untuk membuat atom itu stabil. Nah, ini dia. Why do some atom decay? Jadi inti atom yang tidak stabil, yang mempunyai kelebihan proton atau neutron, itu bakal melemparkan muatannya keluar, baik dalam sinar alfa, sinar beta, atau sinar gamma, sesuai dengan kebutuhannya untuk membuat atom itu seimbang, sehingga itulah yang dinamakan dengan radioaktivitas. Gitu. Nah, saat nomor atom itu meningkat, maka lebih banyak lagi neutron yang dibutuhkan untuk menjaga proton tetap bersama. Jadi di antara gaya-gaya pada inti atom itu ada yang namanya gluon. Jadi gluon ini gaya nuklir kuat. Jadi semakin menjauh jika proton itu, maka semakin kuat gayanya, tapi semakin mendekat semakin lemah seperti itu. Nah, jadi perbandingan neutron dan proton agar atom itu stabil adalah setengah, 1,5 banding 1. Nah, selanjutnya adalah tipe radiasi nuklir.
Jadi ada 3 tipe yang paling sering. Jadi ada alfa, beta, dan gamma. Ini sesuai urutan kekuatannya. Jadi alfa yang paling lemah, beta yang kedua, dan gamma yang paling kuat. Kita mulai dari alpha radiation. Jadi alpha ini melepaskan 2 proton dan 2 neutron. Nah, ini biasanya disebut dengan sinar helium atau muatan helium. Jadi sinar peluruhan alpha ini merupakan peluruhan terlemah yang mengemisikan sinar alpha. Jadi sinarnya tidak terlalu kuat, tapi punya daya ionisasi yang sangat tinggi dibandingkan dengan beta dan gamma tadi. Nah, mungkin contohnya seperti ini. Jadi atom yang kiri itu yang nomor atomnya 294 itu melakukan tidak stabil, sehingga dia mengeluarkan sinar alfa. Sinar alfa inilah yang namanya helium. Jadi menjadi uranium. Jadi ini adalah timbal ya, kalau misalnya PU 94 menjadi 92, sedangkan nomor masanya juga berubah. Nah, untuk atom tunggal PU itu harus sama nomor massa dan nomor atomnya dengan uranium dan anaknya tadi yang diemisikan tadi. Jadi kiri dan sebelum dan sesudah radioaktif, proses radioaktif itu harus sama keduanya, seperti itu. Nah, mungkin seperti ini untuk yang sinar alfa. Selanjutnya kita masuk ke sinar beta. Jadi sinar beta ini selanjutnya adalah peluruhan beta. Jadi peluruhan beta ini berbeda dengan peluruhan alfa. Peluruhan beta ini mengemisikan atau mengeluarkan neutron menjadi proton dan elektron. Nah, jadi sinar beta ini sinar yang kuat setelah sinar alfa, tetapi lebih lemah dibandingkan sinar gamma. Nah, untuk ini ada 2 kemungkinan. Oke. Nah, seperti ini. Nah, atom 137 CS itu mengemisikan sebuah elektron keluar sehingga nomor massanya berubah dari cesium menjadi barium. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini yang pertama, yang cesium menjadi barium ini itu neutronnya menjadi proton dan elektron. Nah, sedangkan di bawahnya itu ada natrium dan neon, itu positron, positif elektron, berbeda. Nah, positron inilah yang akan menjadi neutron dan elektron. Jadi ada 2 change kemungkinan itu. Nah, selanjutnya adalah gamma radiation. Jadi gamma radiation ini bukan partikel yang dikeluarkan, tetapi adalah gelombang elektromagnetik. Tidak ada massa dan tidak ada muatan. Nah, ini lebih besar, lebih kuat daripada sinar-sinar sebelumnya seperti alfa atau beta. Nah, ini merupakan emisi yang paling berbahaya dan paling kuat bagi makhluk hidup karena bisa melukai atau membahayakan makhluk hidup. Nah, mungkin ini ilustrasinya. Alfa itu yang paling lemah, jadi ada kertas, paper, terus ada aluminium. Nah, sinar alfa itu tidak mampu menembus kertas, sedangkan sinar beta mampu tetapi tidak dapat menembus aluminium. Sedangkan sinar gamma itu yang paling kuat, mampu menembus segalanya. Nah, kira-kira. Nah, transmutation, ada tambahan sedikit. Transmutation adalah perubahan suatu elemen menjadi elemen lain karena adanya radioaktivitas. Nah, lalu ada half-life. Jadi half-life ini merupakan waktu paruh kalau bahasanya itunya, yaitu suatu elemen, waktu yang dibutuhkan suatu elemen untuk merubah dirinya menjadi setengah dari awal. Jadi misalnya dia di awal 100, lalu waktu dia dibutuhkan untuk menjadi 50, itulah yang namanya waktu paruh. Jadi ini sangat sering dibahas
di konsep radioaktivitas, karena semua elemen radioaktif itu punya waktu paruh. Misalnya uranium untuk menjadi polonium itu butuh waktu 5 juta tahun, misalnya. Ataupun timbal uranium menjadi timbal itu butuh waktu 300 tahun gitu, untuk menjadi setengahnya. Oke, ini adalah ilustrasinya untuk satu ini. Jadi waktunya luar biasa lama sekali. Jadi ini adalah potasium. Jadi dia berubah menjadi potasium, menjadi argon, lalu menjadi cesium. Gitu. Nah, jadi ini adalah ilustrasinya. Jadi seperti kurva terhadap waktu seperti itu, menurun. Nah, seperti ini. Jadi ini persamaannya. Jadi persamaan ini seperti persamaan eksponen. Nah, ini nukleotika, ini emisi alfa. Jadi uranium 238 dan 92 menjadi thorium. Nah, lalu mengemisikan sinar alfa. Nah, ini untuk sinar beta tadi. Di I, K, lalu menjadi xenon dan argon, mengeluarkan elektron atau positron. Dan ini adalah gamma. Jadi gamma ini kalau terjadi, itu juga terjadi yang alfa dan beta, seperti itu. Nah, mungkin cukup itu presentasi dari saya. Jika ada masalah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.